Sobat Semanggi University. Oke, kali ini balik lagi bersama kita tim dari Coach Shop Jakarta. We Coach You Grow. Oke, kali ini saya Rati tentunya nggak sendiri, tapi saya di sini sudah ada dua narasumber, yaitu teman-teman saya yang sangat super duper ganteng dan hebat. Amin. Silahkan diperkenalkan. Ayo dari Mas Abi dulu. Oke. Saya rasa viewers Semanggi University nggak lagi asing sama muka saya. Perkenalkan, saya Abin dari tim sama support Coach Shop Jakarta. Dan saya juga perkenalkan, saya dari logistik, nama saya AG Bakti Sutirman. Oke, jadi di sini sudah ada Mas Abin dan Mas Jai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut nih untuk bedah buku yang berjudul Psychology of Money, yang mana kita akan melanjutkan di bab keberapa nih Mas? Bab 6 Bab ke-6. yang berjudul Menang Undian. Menang undian. Oke, Iya. bisa diartikan ke teman-teman Semanggi mungkin maksud dari subbab tersebut. Oke, jadi berangkat dari bab ini, sebenarnya bab ini tuh diambil dari sebuah intisari kisah Warren Buffett yang investasi selama 50 tahun lebih, yang pada akhirnya meledaknya itu di umur 50 tahun ke atas. Dimana dia tuh kayak dapet lotre dadakan karena meledaknya tuh gede-gedean. Ibaratnya orang kaya langsung dar gitu. Nah, itu adalah sekilas dari ceritanya si Warren Buffett ini, yang nantinya akan ditarik judul jadi Menang Undian. Bukan Menang Undian is about not slot judi, bukan, tapi tentang Warren Buffett yang invest terus kemudian menang dan meledak gitu investasinya gitu. Oke, jadi untuk subbab kali ini nih lebih ngangkat ke ini ya, lebih investasi. Iya, investasi. Bagaimana ini lebih Saham. menggali lebih dalam lagi, berarti kemarin juga sempat udah dibahas sedikit-sedikit mengenai dasar-dasar investasi. Nah, kemudian dari Mas Jai gimana nih Mas untuk melihat dari subbab tersebut, mungkin ada nggak dari udah baru baca poinnya aja, judulnya aja udah dapat poin gitu? Ada sih, kalau saya baca dari judulnya pun saya awalnya berpikir itu menang undian, saya berpikir yang tadi bilang itu kata Mas Abin, iya judi ya kan. Tapi yang kalau saya baca ini, jadi kisahnya ini dalam buku ini menceritakan suatu orang dia menginvestasikan kayak semacam uang, barang di salah satu saham. Contohnya kalau di kita ini kayak reksadana, kayak yang lagi rame-rame ini kayak invest bibit gitu mungkin. Cuman dalam cerita ini dia kayak menginvestkan dalam jangka panjang sih Mbak. Dia itu doang yang saya tangkap sih. Gitu. Oke, jadi kan tadi Mas Abin dan Mas Jai udah menyebutkan ada kisah-kisah. Gimana sih kisahnya? Boleh nggak dibagiin ke teman-teman Semanggi biar tahu nih kisahnya seperti apa? Sebenarnya ini berangkat dari kisahnya Warren Buffett. Siapa sih di sini yang nggak kenal Warren Buffett? Warren Iya. Buffett itu adalah salah satu orang terkaya di dunia yang kekayaannya itu baru bisa terlihat setelah dia invest selama kurang lebih dari setengah abad atau kurang lebih dari 50 tahun. Nah, berangkat dari sebelumnya, Warren Buffett itu invest mulai dari umur 5 tahun. Jadi saat si Warren Buffett itu kecil, dia udah mulai belajar invest, dia udah mulai belajar untuk analisa pasar saham tentunya. Terus dia mulai start kegagalan yang pertama, kegagalan yang kedua dan seterusnya, sampai pada akhirnya dia menang undian seperti judul yang tadi kita singgung. Menang undian dalam tanda kutip, yaitu investasinya yang dia investasikan dari kecil itu meledak besar-besaran. Dan hampir semua kekayaan Warren Buffett itu didapatkan pada saat dia umur 65 tahun ke atas, yang artinya dia invest selama lebih dari 60 tahun untuk ngedapetin semua atau total kekayaan yang dia pakai sekarang. Kayak gitu sih Mbak. Itu adalah intisari dari si kisah Warren Buffett ini yang ada di buku Psychology of Money. Keren banget ya, maksudnya beliau ini udah paham investasi berarti. Iya, dari awal. Dari 5 tahun itu. Sebenarnya kalau paham sih enggak, gimana menurut pandangan Mas? Kalau paham tuh kayaknya anak kecil tuh enggak paham sih buat investasi. Kalau pandangan saya ya, menurut saya investasi itu biasanya hanya orang-orang yang mau memiliki impian sih. Maksudnya gini nih, dalam tanda kutip biasanya orang mau invest itu, dia biasanya ada satu tujuan nih, misalnya dia mau beli apa. Dia kan pasti kan bingung nih, gue gimana sih caranya biar mengelola uang gue dengan uang segini, gue harus bisa nih milikin ini, sedangkan gue pengeluaran gue banyak. Dan dia akhirnya buka investasi mungkin ya. Cuman terkadang orang-orang sekarang itu bingung investasinya kemana, larinya kemana. Mungkin dalam cerita ini ada maknanya tuh kayak kita diajarkan untuk gimana sih caranya buat investasi yang benar gitu. Tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Gitu, berarti gini mungkin ya. Tapi kalau bisa anak seumur itu ya 5 tahun kan,
Mungkin bukan invest kali ya, bahasanya menabung. Iya, Atau menabung. mungkin menurut teman-teman di sini beda nggak nabung dan invest tuh apa sih bedanya? Kalau menurut saya ya, saya dulu ya. Kalau menabung itu, kalau mungkin kalau bisa dibilang nabung itu kayak uang yang nggak bergerak. Tapi kalau invest itu kenanya kayak nabung tapi uang kita yang kerja. Kenanya kan kayak reksadana kan dia kan per harinya itu mendapatkan berkata jatah bunganya. Begitu misalnya berarti investnya 10.000, ntar per harinya itu dapat 1%-nya misalnya 1 perak atau 2 perak, itu perbedaannya. Berarti invest kayak ada pergerakan yang mana entah rugi ataupun untung, itu termasuk juga dengan pergerakan uang tersebut ya. Kalau menurut Mas Abin gimana nih? Menurut saya invest jauh lebih besar daripada sekedar pergerakan uang. Menurutku invest itu adalah menumbuhkan, dalam tanda kutip, bukan sekedar uang tapi menumbuhkan knowledge, menumbuhkan ilmu pengetahuan, menumbuhkan konektivitas antar perorangan. Kenapa? Karena koneksi juga sebuah investasi. Kedepannya saya rasa koneksi akan jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dibandingkan hanya sebuah skill. Karena percuma kalau kita punya skill banyak tapi tidak ada koneksi, nggak akan terlalu berguna. Itu investasi di bidang koneksi, di bidang perorangan. Kemudian kalau agak naik ke atas, saya rasa beberapa viewers Mangga University juga pernah dengar investasi paling baik adalah dari leher ke atas. Betul. Dimana knowledge adalah salah satu investasi terbaik kalau misalnya kita mau start investasi. Saya yakin Warren Buffett startnya pun nggak langsung beli saham Amazon atau nggak start. Iya. Saya yakin beliau juga investasi dari leher ke atas. Tapi misalnya dia yang dengar, enggak, Warren Buffett itu waktu itu langsung beli A, B, C, D. Beliau gagal itu belajar, dan itu adalah sebuah investasi dari leher ke atas. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kegagalan adalah sebuah pelajaran kayak gitu. Nah, balik lagi, koneksi terus leher ke atas itu juga sebuah investasi. Nah, kemudian investasi yang sering kita dengar adalah investasi yang dimana material, uang, emas, digerakkan. Jadi kita nggak selalu kerja untuk cari uang, tapi kadang-kadang uang nggak cari kita, kayak gitu sih. Tapi at the end of the day, saya rasa semua orang-orang, atau nggak semua orang-orang, at the end of the day, hampir semua orang yang seumuran kita takut untuk mulai investasi. Pasti sih. Karena kalau ceritanya Warren Pertama, Buffett, ya, iya. nggak tahu ilmunya aja. Nah, nggak tahu ilmunya. Terus kedua, it's gonna take a long time, iya nggak sih? Benar. Takut resiko juga. Resiko, manajemen resikonya itu susah. Warren Buffett tuh manajemen resikonya tuh hebat banget. Makanya dia jadiin salah satu contoh di buku ini. Gitu sih Mbak, kayak investasi tuh menurutku nggak sesempit itu gitu. Tapi saya lebih penasaran juga sih sebenarnya Warren Buffett ini apa ya, maksudnya umur sekecil itu 5 tahun gitu udah bisa mengolah, udah bisa menahan. Jadi dia tuh udah, ini kan sesuai banget sama judulnya Psychology of Money, yang mana dia berarti tahu gitu perilaku uang itu seperti apa sehingga dia bisa berinvestasi dari usia dini gitu. Bisa ada nggak sih kisah yang udah dikulik oleh buku ini, yang mana apa gitu rahasia beliau? Kalau dari buku ini sih saya nangkap ya, dalam ceritanya dia awalnya juga takut sih dalam ceritanya. Cuman dia kayak mengajarkan kita tuh kayak sebelum kita mau jalan itu ya udah langkah aja gitu. Kalau yang saya dapat dari cerita ini, pengarang ceritanya ini dia memberikan caranya tuh yang sangat berata. Kita itu kalau menjalankan sesuatu udah melangkah saja, jangan pernah terragu, karena investasi itu harus kita seimbangi gitu. Berarti gitu ya, dia melangkah tapi kan harus punya ilmu juga dong. Maksudnya saya benar-benar penasaran sih dari usia dini gitu loh. Iya. Yang itu kayak anak TK ngerti apa sih? Itu dia. Gitu. Tapi kalau menurut saya Mbak, orang-orang yang seperti kayak gini, mungkin dia itu belajar dari umur 5 tahun itu dia bisa invest itu biasanya dari orang tuanya. Kalau menurut saya, karena saya sendiri pun bisa saya mengelola uang apa gimana pun itu pasti dari berkat orang tuanya. Contoh misalnya dalam gambarnya apa, dalam lingkungannya dia. Bisa ya mulai menabung dari uang saku mungkin ya. Mungkin kalau dari Mas Jay dan Mas Abin pernah nggak investasi kecil gitu pas di usia dini? Oke. Ini mengulik hal yang menarik sebenarnya. Cerita Warren Buffett ini ngingetin saya ketika semua orang saya rasa pengen nyobain yang namanya investasi. Disclaimer terlebih dahulu, kita bertiga adalah bukan investasi ya, bukan sebuah investor. Kita juga nggak invest untuk buku ini, kita juga nggak. Kita hanya orang yang akan membedah buku ini, dan kita akan sharing opini tentang si buku ini setelah buku ini kita bedah. Oke, bagi cerita saya, semua orang saya yakin ingin jadi investor.
Pasti. karena ngelihat hal-hal manis yang didapetin oleh investor. Betul. Iya. Tapi orang-orang yang ngelihat hal-hal manis yang diambil oleh investor, didapetin oleh investor, lupa ngelihat hal-hal pahit di mana 10 sampai 20 tahun ke belakang investor tersebut ngapain. Saya yakin Warren Buffett pada saat investasi pertamanya nggak langsung tiba-tiba meledak. Saya yakin Warren Buffett nggak saat pembelian saham pertamanya misalnya, ini karena nggak dijelasin apakah dia membeli saham ABC, tapi saya yakin dia saat pembelian saham pertamanya, saya yakin dia mengalami sebuah manajemen risiko yang panjang, perhitungan risiko yang sangat-sangat matang, atau mungkin bahkan dia mengalami sebuah kegagalan di mana saya yakin kegagalan itu kalau misalnya dirasain oleh orang-orang lain bikin orang lain nyerah. Tapi sayangnya Warren Buffett nggak nyerah dan stay go gitu, tetap jalan. Karena saya punya teman namanya Mbak pernah bilang kalau misalnya kamu mau tetap jalan, hidup kamu tuh kayak sepeda, kamu harus tetap jalan, kamu harus jalan supaya seimbang. Mungkin Warren Buffett juga kayak gitu, entah Warren Buffett kenal Mbak Aya atau gimana. Enggak, maksudnya entah Warren Buffett punya prinsip yang sama seperti itu atau gimana, tapi pada akhirnya Warren Buffett tetap jalan, tetap melangkah. Yang 65 tahun beliau meledak investasinya gede-gedean, menang semua, ibarat katanya menang undian adalah intisari dari ceritanya Warren Buffett itu gitu. Kalau misalnya balik ke pengalaman, saya sebelum ngantor di Coffee Shop Jakarta itu saya pernah buka namanya Kopi Vespa. Itu kopi yang ada di Vespa, mengusung vintage gitulah. Apakah itu mah liabilitas itu mah pengeluaran doang, padahal menurut saya itu sebuah investasi. Kenapa? Karena uangnya akan muter. Nah, tapi setelah itu saya gagalnya di manajemen uang. Kemudian saya berhenti. Kenapa? Takut. Saya rasa Warren Buffett nggak ngelakuin itu. Warren Buffett nemuin takut tapi nggak berhenti. Investasi itu tetap jalan. Hancur, bangun lagi. Gagal, bangkit lagi. Nah, itu contoh dari Warren Buffett. Kalau dari saya adalah contoh gagalnya gitu. Ketika invest misalnya waktu itu buka kopi Vespa di Gor Bekasi malam-malam. Itu habis lulus SMK kelas 3. Kemudian per malamnya itu dapat 600.000. Gede juga ya. Cukup besar. Tapi manajemen uangnya buruk. Bener-bener buruk, seburuk itu. Itu buka sama teman berdua. Manajemennya buruk. Pada akhirnya hancur. Bener-bener berantakan. Setelah itu kita berdua nggak ada yang berani mulai lagi. Karena ketika sudah jatuh, kita udah yang ngerasain enaknya nih. Kita modalnya 1,2 karena Vespanya udah ada dan lain sebagainya. Kita cuma tinggal nambahin perintilan-perintilannya doang. 1,2 balik modalnya itu di angka 4 hari. Tapi setelah itu manajemennya jelek. Habis ngerasain enak, jatuhin. Kita nggak berani lagi. Setelah jatuhnya itu kita nggak berani lagi. Nah, itu yang Warren Buffett nggak lakuin. Warren Buffett tetap ngelangkah. Kalau saya bedanya nggak ngelangkah, gitu sih. Itu dari backstory saya kayak gitu. Ini menarik banget ya kisah dari Mas Abin ini, yang mana berarti intinya adalah kita emang harus tetap ngayuh sepeda kita, proses kita, usaha kita supaya kita sampai dengan tujuan gitu. Iya benar banget tadi Mas Abin juga menyinggung bahwasannya kita sering lupa gitu kalau melihat proses orang. Kita ngeliatnya senangnya doang, kita nggak ngelihat beliau gagal udah berapa lama. Iya, udah berapa lama. Apalagi kan prosesnya itu dari umur 5 tahun baru sukses, baru dapat uang banyak gitu. Iya, di angka 60 sekian tahun. Baru dapat undian itu 65 ya? Iya, 65 jadi orang terkaya di dunia. Bukan proses yang sebentar, sedangkan kita itu banyak kan udah nggak sabar gitu. Iya, investasi 10 juta, harap 3 bulan jadi 100 juta, mustahil lah. Iya sih, itu sabarnya juga harus sabar akan proses tersebut. Dan mungkin kalau dari Mas Jaya ada kisah yang bisa dibagiin ke teman-teman Semanggi? Kalau untuk saya ya, kalau bermain investasi mungkin saya pernah dan gagal pun pasti. Karena menurut saya orang-orang berinvestasi itu yang pertama itu sabar, kedua itu mental kuat. Karena kenapa saya bilang mental? Yang pasti rugi kalau bermain invest. Karena saya dulu pernah, ini saya alamin dulu zaman sekolah. Pas awalnya muncul baik iklan-iklan lah, pasti kalian juga pada tahu misalnya kayak iklan-iklan kayak yang lagi rame-rame trading, bibit reksadana. Mungkin kan kalian tertarik dong dengan iklannya. Iya sih, sering. Dengan invest segini Anda ntar bakalan jadi segini. Soalnya disebutinnya yang enak doang. Iya, enaknya doang. Kan awalnya kita tergiur dong dan kita coba dan akhirnya
kok baru kita beli, misal beli sahamnya misal BTC itu kayak Bitcoinnya, Bitcoin kita beli nih dalam angka 100.000, kok kalau kita beli kok jadi langsung minus ya. Nah ternyata di situ kita cuma hanya nyoba-nyoba doang lah. Makanya kan saya bilang itu investasi itu yang pertama itu mental, sabar. Kalau dikulik lagi investasi itu sebenarnya uang yang jalan yang harusnya jangkanya lama. Bisa dibilang ya kalau yang kita alamin ya, kalau kita contohnya kayak BPJS lah ya. BPJS mungkin nggak sih termasuk invest? Karena kan dia saya sih mikirnya itu adalah asuransi sih. asuransi, tapi kan Iya sih. sama aja kan kita naro, tapi kan nggak kita pakai kan. Ntar misalnya masa tuh bisa kita ambil, sama yang kayak nabung. BPJS ketenaga kerjaan kali ya kalau misalnya Mungkin. bisa dicairin gitu. Jadi yang penting kita tuh belajar dari pengalaman ya berarti ya. Betul. Soalnya pikiran-pikiran kita ketika berpikir itu berasal dari pengalaman, dari masa lalu, entah kegagalan, entah keberhasilan, dan itu yang nanti ke depannya tuh akan menjadi pikiran kita, jadi pola pikir kita sendiri gitu. Betul. Oke teman-teman Semanggi University, jadi kita udah denger nih gimana isi dari bab 6 yang berjudul Anda Menang Undian dari Mas Abin dan Mas Jai di sini. Mungkin kalau dari Mas Jai dan Mas Abin bisa dong bagi konklusi dari bab ini ke teman-teman Semanggi. Oke, bab ini tuh ada mengusung ceritanya Warren Buffett. Nah, nggak semua orang bisa kayak Warren Buffett, nggak semua orang konsisten kayak Warren Buffett, nggak semua orang bisa setangguh Warren Buffett. Dan kita jangan berharap untuk jadi investor yang kaya kalau misalnya kita cuma investasi 3 bulan dan nangis gara-gara minus investasinya. Sedangkan Warren Buffett take gonna setengah abad, itu ngambil setengah abad hidupnya buat nungguin investasinya meledak. Begitu sih Mbak, kita harus konsisten bakal jadi kaya. Konsisten yang penting. Kalau dari Mas Jai? Kalau dari saya sih kayak mengasih saran aja, misalnya rekan-rekan Sobat Semanggi ingin berinvestasi, mungkin kalau mau nyontoh yang ada di cerita ini tidak mungkin bisa ya, tapi ada saya mengasih saran sih. Caranya investasi itu yang pertama, satu, jangan coba-coba investasi misalnya kayak bermain trading, itu. Karena trading itu menurut saya robot itu biasa disetting oleh perusahaannya dan itu nggak mungkin bisa untung gede. Jadi kalau menurut saya invest yang benar itu kayak kita bisa beli emas batangan atau emas hantam, karena emas itu udah pasti per tahunnya dia naik. Tanah ya Mas? Tanah bisa masuk, dan kalau bisa jangan pernah invest yang berbau besi kayak barang mobil gitu, karena barang-barang seperti itu Harganya turun sih, pasti jelas. turun. Itu aja sih Mbak dari saya. Oke, terima kasih nih buat Mas Abin, Mas Jai atas sharing hari ini yang mana menarik banget ya ini di bab. Oke, teman-teman Semanggi University, jadi kita udah denger masing-masing konklusi dari Mas Abin dan Mas Jai. Jadi saya mau nambahin konklusi mungkin dari buku ini, yaitu ketika kita akan berinvestasi tentunya kita membuat keputusan-keputusan yang mana dari semua keputusan yang kita buat itu nggak mungkin berhasil semua. Tapi setengah dari keputusan yang kita buat pasti ada yang berhasil dan itu akan menjadi keuntungan kita saat berinvestasi. Oke, mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abin, Mas Jai di sini bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman Semanggi University di rumah. Sampai jumpa. Dadah.